Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsha Saputri Edi Wahyudin. Di sini saya akan menceritakan mengenai kepemimpinan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Selamat menonton. Kualitas dari seorang pemimpin dapat dilihat dari cara berperilaku, karakter, dan sikap terhadap objek yang dipimpinnya, di mana dalam dunia Islam memiliki seorang tokoh panutan dan idaman sejuta umat dalam bidang kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ialah pemimpin dunia terbesar dalam sejarah yang merupakan Rasul sekaligus Nabi. Nabi Muhammad SAW mampu mempertahankan dan menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh dunia. Yang lebih mencengangkan lagi, akhlak Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikagumi semasa hidupnya, tetapi bahkan setelah kematiannya hingga akhir zaman. Contoh ini tidak hanya di sektor tertentu, akan tetapi di semua bidang. Bahkan dunia mengakui bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad saat ini paling kuat di level tertinggi. Dalam kepemimpinan ada beberapa sifat dasar yang harus dimiliki pemimpin, yaitu visioner, kedua berkemauan kuat, ketiga memiliki integritas, keempat amanah, kelima memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan keenam berani. Yang dimana Rasulullah SAW itu memiliki sifat-sifat tersebut. Di mana Rasulullah itu cerdas, di mana Rasulullah itu amanah, dan juga dia mampu menyampaikan maksudnya kepada seluruh umat, mampu membimbing, mampu menuntun kepada jalan yang baik, dan beliau merupakan pemimpin yang jujur. Gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Nabi Muhammad ialah gaya kepemimpinan partisipatif, yang dimana beliau selalu mempertimbangkan saran dari teman-temannya saat membuat penilaian. Rasulullah sendiri menjabat sebagai pemimpin komunitas muslim di kota Mekkah dan Madinah selama hampir 23 tahun. Rasulullah SAW berhasil mendirikan negara Islam yang cukup besar sekaligus melarang para pemimpin muslim untuk mengikuti aturan kepemimpinan yang efektif. Rasulullah juga terus memperhatikan kesejahteraan umat Islam. Dia memperjuangkan hak-hak orang kurang mampu, yatim piatu, dan janda. Nabi Muhammad juga memperhatikan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat, melarang mereka dan menekankan nilai sedekah, zakat, dan membantu orang lain. Nabi selalu memberi contoh positif bagi umat Islam ketika dia memimpin. Dia selalu berperilaku baik dan mendakwakan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menggunakan kesepakatan Hudaybiyah sebagai gambaran nilai toleransi dan membela hak orang lain. Rasulullah adalah contoh yang luar biasa dari pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau tidak pernah mengabaikan hak individu manapun, memperlakukan semua orang secara setara, dan tidak menunjukkan preferensi untuk kelompok tertentu. Kepemimpinan Rasulullah selalu berpijak pada keadilan agar umat Islam dapat menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang baik itu. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu meletakkan kekuasaan tertingginya pada syariat Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Apabila ditemui masalah yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Quran, maka keputusannya berada di tangan Nabi Muhammad. Untuk memperkuat kepemimpinan negara Islam yang baru terbentuk, pada tahun pertama Hijriah Nabi Muhammad SAW menyusun konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah merupakan perjanjian formal atau konsensus politik antara Rasulullah sebagai pemimpin negara dengan 12 suku yang tinggal berdampingan di Madinah. Rasulullah juga sering memberikan pujian atau motivasi, termasuk dalam kategori komponen inspirational motivation. Dan juga sifat Nabi Muhammad yang selalu bermusyawarah untuk memecahkan masalah termasuk dalam kategori komponen intellectual simulation, yang dimana dalam musyawarah itu terdapat proses curah pendapat ketika terjadi masalah, sehingga semua anggota dapat memberikan kontribusinya. Sifat Nabi Muhammad juga yang dekat dengan umat dan berkomunikasi secara efektif termasuk dalam kategori komponen individualized consideration, atau pertimbangan yang didasarkan pada individu. Dekat dengan umat dimaksudkan bahwa perilaku kepemimpinan yang mendekatkan diri kepada anggota dengan emosi, termasuk pendelegasian wewenang, membina, membimbing, dan melakukan komunikasi yang efektif yang dapat menumbuhkan komunikasi dua arah. Di samping itu, sifat personal Nabi Muhammad juga dapat dikategorikan ke dalam dua komponen kepemimpinan transformasional, yaitu sifat Nabi Muhammad yang jujur, amanah, tabligh, karismatik, keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, tekun, dan pekerja keras, serta militan, termasuk dalam kategori komponen idealized influence, yaitu pengaruh ideal kepemimpinan. Sifat Nabi Muhammad juga yang cerdas atau fatona, termasuk dalam kategori komponen intellectual simulation, yang dimana ini dibutuhkan oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan intelijensi dan rasionalitas untuk memecahkan masalah dengan baik sehingga muncul inovasi yang kreatif. Kepemimpinan Nabi Muhammad menjadi saksi keberhasilan dalam membangkitkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan membela hak, sekaligus mengamankan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah sifat Rasulullah yang dimana menjadi standar bagi seluruh umat
yaitu akhlak Nabi yang terpuji dan sempurna.